CEO kami yang sekarang ini itu ngechat saya. Halo, benar dengar Regina. Saya kira kan penipu ya, karena kan waktu itu mereka benar-benar small company, baru cuma isinya 3 orang. Tapi saya nggak tahu kok isinya 3 orang. Waktu itu kerjanya masih di gudang lagi. Ini kalau kalian lihat studionya kita udah kayak gini dan masih ada yang merasa kurang, ini sudah lebih mending daripada di gudang. Kamu nggak ada perasaan kayak perusahaan kok gini amat gitu atau gimana gitu kan? Dari situ saya mulai bertahan. Ternyata sales manager saya yang sebelumnya itu pada keluar karena nggak kuat sama pressure-nya di sini. Aduh, lucu banget konten Max ini. Nah, tapi ini Halo Maxians, coba lagi di seksi Maxi Mood On ya. Hari ini aku lagi sama head of marketing kita, Kak Sydney, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang seluk-beluk dunia pekerjaan gitu kan. Siapa yang nggak takut lah ya di dunia kerja, apalagi kalau misalkan kita baru lulus kuliah, terus abis itu dari magang gitu kan, terus lompat ke dunia kerja gitu kan ya. Nah, sebelum kita mulai, kita coba perkenalan dulu ke Kak Sydney. Kak Sydney boleh say hi to Maxians. Hai Maxians, perkenalkan saya hostnya Maxinius. Oh ya, oke. Kita multiple host ya. Hari ini kita di Multiverse YouTube kita ketemulah di segmen ini. Saya Sydney dari Maxi Academy. Saya sudah bergabung sejak Maxi Academy ini didirikan pada tahun 2000 berapa ya? 2022 kayaknya. Iya, 2022. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu, benar. Sebelumnya kan namanya PT Link Dataku, terus rebranding, buat branding baru namanya Maxi Academy. Kayak gitu. Jadi saya ya termasuk first Gen Z staff lah. Itu berarti gimana? Maxi Academy itu ibaratnya awalnya PT ya, PT Link Link Dataku Solusi Indonesia. Terus habis itu di bawahnya kayak ada brandnya gitu. Ya, Maxi Academy. Oke. Ibaratnya kayak Unilever ada brandnya Clear gitu. Ya, betul. Oke. Yaudah. Nah, Sydney gitu. Aku manggil Cece aja ya. Nggak, kakak aja kayaknya ya. Oh, kakak. Oke. Yaudah, Kak Sydney. Gini, Kak Sydney, sebelumnya aku pengen tanya sih. Ini kan kita lagi ngobrol masalah dunia kerja kan. Of course di dunia kerja itu kita mulai dari nyari kerja dulu dan sebagainya gitu. Terus habis itu baru kita masuk interview, terus baru diterima gitu. Dari Sydney atau dari Kak Sydney pernah nggak sih cari-cari kerja gitu atau job hunting? Pernah. Saya pakai LinkedIn. Cari kerjaan apa itu? Jadi dulu awalnya waktu saya lulus, ya ini mungkin ini cerita-cerita kan ya? Iya, cerita aja, santai aja. Gitu. Biasanya kalau di Maxinius kita beritain sesuatu guys, makanya perlu adaptasi. Oh gitu. Ini kamu yang jadi beritanya. Oh iya, saya yang jadi berita. Iya, kamu yang jadi beritanya. Aduh, lucu banget konten Max ini. Nah, tapi gini ceritanya, waktu saya lulus, saya tuh sebenarnya pengen pekerjaannya easy gitu loh. Easy dalam arti kayak no pressure, terus maunya tuh yang santai. Idealis banget ya. Pastilah, semua pasti mikir gitu gitu loh. Terus saya tuh apply-nya di Solo malah. Saya carinya di Jawa Tengah. Ngapain? Karena saya ada keluarga di situ. Jadi ada keluarga sama kerabat di situ. Saya pikirnya di Solo aja, karena kan lebih santai. Terus kita kan slow living gitu ya? Slow living gitu. Jadi saya carinya di mana namanya? LinkedIn. Terus saya lamar di beberapa tempat, ya sekitar 10 sampai 20-an lah. Gitu. Ada yang nyantol nggak tuh? Ada sih, tapi cuma 2 aja. Nyantol udah masuk interview atau nyantol udah diterima? Mau masuk interview, saya udah keterima di Maxi duluan. Oh gitu. Gitu ceritanya. Oh, di Maxi ini hire daftar? Nah, justru di Maxi gini, awalnya saya tuh daftar buat perusahaan CEO kami yang satunya, nggak usah sebut brand ya. Jadi dia punya perusahaan namanya Pip gitu kan. Saya lamar di situ. Tapi posisinya di situ tuh lebih kayak ke sales door to door gitu loh. Saya akhirnya nolak, kayaknya nggak dulu deh gitu. Saya interview waktu itu sama manajernya dia. Terus di suatu hari CEO kami yang sekarang ini itu ngechat saya. Halo, benar dengar Regina. Saya kira kan penipu ya, karena kan itu Ya. Nggak apa. Aku juga gitu kok waktu daftar sini. Ya kan? Ya, aku juga kira menipu, nggak apa-apa. Karena kayak nggak ada introduction-nya. Terus cuma tiba-tiba halo ini benar ini, itu kan biasanya dilakukan sama
Penipu. Jadi saya waktu itu habis nonton Taxi Driver. Coba editor tampilkan setting. Taxi Driver. Ada bahas tentang voice phishing. Tapi ini saya pikir chat phishing. Sering sih, tapi sering terjadi di dunia kerja penipuan kayak gitu. Ya kan sering kan? Nah saya pikir penipu. Waktu itu get kontaknya juga nggak ada. Akhirnya masih nomor baru ya. Iya, waktu baru-baru itu. Akhirnya ternyata ditawarin mau nggak di Maxi Academy, kayaknya lebih cocok sama kamu gitu kan. Makanya saya ya udahlah coba interview, terus interview sama CTO kami juga. Waktu itu mereka benar-benar small company, baru cuma isinya 3 orang. Tapi saya nggak tahu kok isinya 3 orang. Saya baru say yes, baru saya ngerti kalau isinya cuma 3 orang, saya orang keempat. Ini member keempat ya Maxi ya? Maxi member keempat. Gitu. Ibarat kita kalau misalkan boyband NCT, dia member keempat. Oh iya. Benar. Waktu itu kerjanya masih di gudang lagi. Ini kalau kalian lihat studionya kita udah kayak gini dan masih ada yang merasa kurang, ini sudah lebih mending daripada di gudang. Tapi ada perjalanan lah ya. Ada, nanti coba saya kirimin fotonya ke editor ya. Di gudang. Dan dulu member ketiganya itu jarang masuk ke kantor. Memang sistemnya WFH dulu. Saya WFO sendiri gitu. Jadi starting new gitu ya. Gitulah. Saya cari. Itu waktu awal-awal, waktu kamu found out ya, waktu kamu baru tahu gitu kan. Maxi ini masih baru 3 orang kerjanya di gudang. Kamu nggak ada perasaan kayak perusahaan kok gini amat gitu atau gimana gitu kan? I mean itu merupakan hal yang normal gitu ya. Kalau misalkan kita sebagai pekerja juga kan kita juga mencari pertama pekerjaan yang layak, tempat kerja yang layak, terus habis itu juga lingkungan orang-orang sekitar juga kan gitu. Mungkin bisa dikasih sharing-sharing juga. Kalau dari saya sih, saya cuma cegeknya debunya sih. Cegek itu apa ya? Shock. Tapi kalau secara mungkin merasa dijebak itu enggak, maksudnya kayak layak atau enggaknya tuh saya nilainya dari gini. Dulu Facebook itu dimulai dari mana? Kos-kosan. Saya cuma percaya sama satu hal itu dan saya lihat visinya. Jadi waktu CEO kami ceritain tentang visi perusahaan ini, saya lihat kayaknya ada masa depannya gitu. Makanya saya berani jump in dan saya berani untuk resilient lah di keadaan tersebut. Kerja sendirian, itu debu, terus sekarang temennya saya tuh sama cleaning service gitu. Ya nggak apa-apa kan, akhirnya debunya jadi hilang gara-gara temennya kasih. Oh iya benar. Saya nggak apa-apa, tolong bersihin. Beneran itu. Jadi ya nggak seidealis itu lah, karena saya lihat visinya, sama saya percaya bahwa suatu hari timnya bakal gede. Dan menurut saya bukan kebetulan, karena dari dulu juga saya kerjanya tuh di tempat yang semua tuh baru starting point, nggak yang langsung besar gitu. Yang besar paling cuma waktu magang doang, tapi kalau waktu freelance dan sebagainya itu kita coba starting point dulu. Starting point dulu. Ya pasti ya, itu namanya perusahaan. Kalau misalkan memang baru mulai, itu kan kita nggak bisa expect langsung besar gitu kan. Nggak bisa. Of course kita kan ada modal, tapi modalnya pun juga terbatas gitu. Kita harus diputar buat operasional. Itu pun kita juga harus ketar-ketir kan, 1 tahun 2 tahun kemudian apakah bisa survive gitu. Iya. Gitu. Nah menurut Kak Sydney ya, tadi kan udah perjalanan dari daftar gitu kan, terus habis itu sekarang masuk ke Maxi sebagai head of marketing kita gitu. Gimana kok Kak Sydney itu bisa growing gitu dari awal? Sebelumnya posisinya apa ngelamarnya? Marketing. Tapi saya dulu fokusnya pengen di social media. Jadi apa yang dilakukan Kak Nana? Oh gitu. Oke, social media staff gitu ya. Social media. Terus habis itu growing sekarang jadi head of marketing, itu boleh diceritakan nggak perjalanannya sebentar? Perjalanannya ya, yaitu si resilience. Jadi dari awal saya bertahan, awalnya tuh sebelumnya ada di atasnya saya. Dia tuh masuk jadi head of sales. Karena namanya ideal anak muda juga, jualan itu kan merupakan sesuatu yang memalukan ya. Iya kan? Untuk nawarin orang produk itu dipikir penipuan gitu loh. Ya makanya dari itu akhirnya saya ditempa, disuruh, awalnya tuh gampang, disuruh presentasi. Disuruh presentasi ke klien, terus saya coba-coba, lama-lama kok ketika orang itu join sudah dapat berhasilnya kok saya seneng. Saya di situ mandangnya jadi sudut pandangnya beda. Jadi jualan itu membantu orang, membantu orang untuk mendapatkan solusinya. Nah dari situ saya mulai bertahan. Ternyata sales manager saya yang sebelumnya itu pada keluar karena nggak kuat sama pressure-nya di sini. Karena ya mungkin di sini host Caca juga ngerti ya. Kita setiap hari kadang programnya ada yang baru, mendadak, harus ini, harus itu. Kadang kita udah bikin campaign 3 bulan itu tiba-tiba ada campaign baru. Sering itu. Iya, sering banget. Campaignnya keselip, jadinya yang udah direncanain 3 bulan malah
nggak works. Nah itu kuncinya bertahan di situ sih. Ya namanya juga fast pace ya, apalagi kita kan sekarang memang kebutuhan juga berubah cepet banget. Betul itu setuju sih. Iya. Pokoknya bisa bertahan tuh yang harus bisa adaptasi. Kebetulan dulu manajernya tuh waktu itu milenial atau nggak boomers lah. Oh iya, kurang lebih kalau misalkan udah apa ya, kalau misalkan mau terjun ke pasarnya Gen Z, apalagi kalau misalkan masih ada akademi itu kan mereka kurang mengerti gitu. Benar. Ya kita nggak bisa menyalahkan juga, tapi memang ada perbedaan generation gap gitu kan. Ya itu yang membuat mereka mungkin nggak kuat juga. Biasanya kan di korporat, sebelumnya di toko Orenting. Nggak usah disebutin. Toko Oren, terus pindah ke toko Oren juga sih, Maxi kan Oren ya. Oh iya Oren, Oren biru kita. Iya Oren biru. Mungkin mereka nggak kuat gitu sih, lebih pengen yang tempat lebih better. Terus abis dari dia akhirnya saya di challenge, mau nggak lama coba, kayak dipercayain sama tim. Sebelumnya tuh udah ada si Kak Jessica gitu, Kak Jessica, terus dipercayain lagi, lebih lagi Kak sosial media Nana, terus bertumbuh lagi, tiba-tiba jadilah kita sekarang. Beneran kayak NCT ya, nambah terus. Iya, NCT itu nambah terus. Iya, NCT itu nambah terus. Udah lama ikutin K-pop. Sekarang anggotanya 23. Wow, itu segmennya salah. Nanti kita ngobrol gitu ya. Iya. Tapi kan kurang lebih sama lah kayak growingnya Maxi kan satu persatu nambah, nambah gitu. Setiap bulannya, setiap tahun tuh pasti ada. Setiap quarter lah, setiap quarter ya. Gitu. Dio itu juga tim awal. Graphic designer awal ya. Pokoknya kita cari sales, graphic designer, social media itu kita pilarnya kuatin dulu gitu sih. Terus baru sampailah di titik ini gitu. Walaupun masih belajar ya, karena sales itu kan sesuatu yang memang tiap hari itu harus diasah gitu loh. Iyalah. Apalagi bisa sampai menjual. Sekarang targetnya kalau boleh tahu nggak usah disebut banyak gitu ya, makanya setiap bulan banyak pressure-nya juga. Lebih banyak dari tabungan kita mungkin. Oh iya, oke gitu. Nggak apa-apa, tapi nanti kan kecipratan komisi. Oh gitu. Ya udahlah. Menurut Kak Sydney sih, di dunia kerja ini kan kita ada banyak banget hal yang mungkin terkesan kecil gitu ya, tapi penting. Dan tapi contohnya mungkin sekedar komunikasi aja gitu. Ya, itu kan sebuah hal yang kecil dan kita lakukan sehari-hari. Tapi kadang itu ada orang yang lupa buat ngelakuin hal itu. Padahal hal-hal kecil seperti itu penting gitu. Nah, menurut Kak Sydney, gimana sih cara biar kita itu nggak ngelupain hal-hal kecil itu gitu, karena kita ngerti kalau misalkan kita kehilangan hal-hal kecil kayak gitu, itu bisa berdampak besar ke depannya. It's like avalanche gitu kan. Iya benar. Gitu. Saya baru keinget sesuatu sih, justru kerikil itu yang buat kita jatuh. Iya. Ya kan bukan batu besar. Kalau batu besar kan kita menghindar gitu ya. Oke, kalau dari komunikasi itu mungkin tentang itu jangan asumsi. Nah itu benar sih, karena kadang gini, yang buat kita nggak bicara satu sama lain karena kan kita mikir kayaknya dia udah tahu deh. Ya kan? Ya kalau boleh buka-buka nih, saya waktu itu ada sedikit konflik lah sama graphic designer kita, gitu kan. Waktu itu saya tuh terlalu mepet deadline-nya kita. Karena mungkin kita dipenuhi setiap hari dengan tas yang banyak, nggak sempet ngetik. Padahal pekerjaan kreatif, mungkin ini banyak orang nggak tahu ya. Kreatif itu bukan cuma sekedar kreatif itu juga bukan cuma sekedar nulis brief dari posternya orang lain. Tapi kita tuh benar-benar mikir wordingnya pas gimana. Nah saya salah satu tipe yang memang kalau nulis tuh harus tenang. Di keramaian itu malah susah gitu loh. Nggak bisa fokus gitu. Nah that's it. Nah karena hal itu saya lupa ngasih briefing. Tapi kan the show must go on ya, tetap deadline-nya jalan. Ya makanya ketimpanya tuh di graphic designer. Saya nggak jelasin dulu kalau memang background-nya itu saya yang salah gitu loh. Karena saya nggak komunikasikan itu akhirnya kita rada konflik gitu. Jadi karena saya asumsi harusnya dia tahu cara kerja kita gimana. Padahal dia selamanya nggak bisa gitu. Harusnya yang komunikasi dulu, sorry ya, ini mepet kenapa. Jadi supaya dia tuh bisa di otaknya dia tuh kegambar gitu loh. Nah ini di dalam komunikasi ini pun ada another small things lagi, mulai dari apology, terus habis itu understanding, ada banyak banget gitu. Di generate satu-satu gitu kan. Terus terakhir solusinya apa, rekonsiliasinya apa, itu kalau di konflik ya.
Tapi kalau sehari-hari mungkin ya kayak kita aja lah, Ca. Ca, jangan asumsi ya, jangan dipikir misalnya host Nana sudah tahu hari ini syuting, harusnya kita tetap ngomong. Tapi waktu itu sempat C-Sydney juga, ini aku sedikit sepil ya, C-Sydney juga sempat ada asumsi gitu waktu awal-awal press release. Oh iya. C-Sydney itu mengira udah memberi brief gitu. Ternyata belum. Aku tanya, C-Sydney ini PIC-nya siapa? Oh iya, dia baru nge-brief. Berujung ke aku pulang telat nih. Sorry. Ya, minta maaf. Maaf. Ini salah satu bentuk komunikasi ya guys. Benar-benar. Itu yang kita pelajari tiap hari loh. Iya, jadi kayak kedepannya biar kita itu lebih clear lagi gitu lah. Setuju. Sama lain. Nah, untungnya wih sekalian apresiasi nih. Caca ini termasuk salah satu yang itu guys, yang proaktif gitu loh. Ya nanya, ini briefnya siapa yang kerjain gitu. Jadi saya lumayan terbantu lah dengan dia. Kejar. Jadi tipsnya di dunia kerja harus kejar-kejarin orang. Harus komunikatif juga ya. Benar. Mungkin gini sih, yang bisa kita lihat adalah akhir-akhir ini kalau misalkan kita kerja, terutama sama boomers atau ada mungkin sekelompok orang yang punya perbedaan generasi, itu akan kesulitan masalah komunikasi gitu kan. Iya, itu benar banget sih. Itu menurut Jessica gimana? Kalau saya dari dulu menanamkan kita tuh harus bisa baca orang. Jadi kalau saya tuh nggak peduli generasi, ya itu termasuk faktor lain lah. Tapi kalau utamanya tuh harus kenalin orangnya itu dulu. Oh ya, ini satu hal yang saya ingat dari dulu. Kita kadang kerja sama orang itu, kadang kita tuh nggak profesional loh. Tapi kita personal. Ada yang bilang, oh ya aku kerja harus profesional. Itu nggak selamanya bener. Karena kita harus customize cara kerjanya, ya kan? Iya. Contoh kamu sama CEO tuh, kerjanya kan pasti beda sama CTO. Tapi kalau mau diteoriin yang bener yang mana? Ya nggak ada yang bener lah. Nggak ada yang bener, nggak ada yang salah juga. Gitu. Kamu terapin teori itu di keduanya, bisa aja dua-duanya salah loh, nangkepnya, ya kan? Makanya harus lihat personalnya gimana, cara dia kerja gimana, cara dia hidup gimana. Contoh misalnya, ini paling relate lah ya. Kita dikasih kerjaan suruh, misalnya LinkedIn gitu ya, LinkedIn activation. Nah, orang ini itu tuh kalau pay attention to detail itu butuh waktu. Ya sama kayak misalnya kita lah. Nulis butuh waktu hening. Dia juga recheck mungkin butuh waktu hening. Nah, kita harus ngerti cara komunikasinya. Jangan kamu kayak udah belum tiap 5 menit sekali ya dia marah lah. Ya kan? Tapi kalau secara profit ya kan? Tapi kalau secara teori mungkin ya kamu harus jadi aktif, harus apa. Tapi kalau nggak tahu tempat, nggak tahu diri, nggak tahu bisa baca orang, ya semuanya itu percuma lah. Ya kita harus lihat situasi dulu juga ya guys ya. Iya benar. Lihat situasi dan orang. Benar. Gitu. Jadi caranya itu harus baca orang, kenalilah personality gitu lah. Love language itu juga penting. Misalnya kalian mau appreciate your leader, kasih gift-nya apa ke sama teman kalian. Itu bakalan bisa bikin kita lebih closure juga. Iya, gitu ya. Benar-benar setuju. Sama secara frekuensi itu bisa nyambung gitu lah. Harus gitu. Ini bukan ini disclaimer, ini bukan dalam artian kita ngejilat orang kantor gitu ya. Tapi ini lebih ke ya kita biar kerja itu sama-sama enak aja gitu sih, ya kan? Setuju. Karena kita ketemu setiap hari. Iya, karena kita ketemu setiap hari. Karena kita pingin mencapai goal yang sama. Kita pingin sukses. Betul. Mungkin dari sisi karyawan kita pingin punya jenjang karir, kita pingin punya gaji yang banyak. Dari sisi CEO atau CTO kita pingin punya goal-goal KPI itu tadi yang tercapai. Mungkin orang kadang ngira ngejilat itu kalau di lingkungan yang orang itu nggak kerja, paham nggak ya? Nggak kerja tapi cuma bisa ngomong doang gitu loh. Oh iya. Paham kan? Tapi kok bedanya kalau kamu sudah kerja dan kamu tunjukkan kerjamu, itu bukan menjilat. Tapi itu memang mensinkron. Kadang kita tuh juga nggak ngerti kerjanya. Kalian tuh apa kalau kalian nggak pernah bilang gitu. Ya, perlu ada sedikit di up gitu loh. Ini yang saya kerjakan. Gitu. Tapi mungkin kalau kita coba di lingkungan yang sehat itu mungkin melalui daily huddle. Itu kan nggak terkesan show off kan? Iya. Daily huddle itu kayak daily report gitu nggak sih? Betul. Kamu report, kelihatan kerjanya apa. Oh ya berarti kita rekognisi. Oh ini sudah selesai, ini sebelum selesai, ini selesai. Tapi bedanya kalau nggak ada daily huddle, terus orang sengaja kayak ini kerjaanku, padahal ini kerjaannya orang. Ya itu namanya menjilat. Pokoknya take over kerjaan orang nggak boleh. Kalau itu punya tim, akui itu punya tim. Oke. Nah itu mungkin sekitar gini aja ya. Ini kita udah ngobrol udah lama banget gitu kan? Masa ini udah lama? Ini udah lama. Ini udah lama. Berapa menit ini? Oh ini di timerin ya? Oh sorry guys, Max Genius tidak ada
Tidak ada limitasi waktu. Iya, karena kita udah ngobrol masalah 20 menit, sebenarnya kita masih mau ngobrol lebih banyak lagi gitu Iya, ya. kayaknya di catatannya masih banyak Iya, ya, guys. catatannya masih banyak lagi. Kita bakalan ngobrol seputar kenaikan gaji, terus habis itu Oh ngobrol. iya, itu kita belum bahas. Iya, kita belum bahas. Kita juga bakalan ngobrol masalah HR gitu ya. Oh iya, benar-benar. Kayaknya menarik gitu kan dibahas. Mungkin kalau misalkan kayak gitu kita bawa ke Maxi Move On part 2 gimana? Oh, ada part 2-nya. Mau nggak? Siap. Gitu. Oh, boleh. Boleh, ya. Tapi ganti baju dulu boleh nggak? Oh iya boleh. Pulang dulu, mandi dulu Iya, ya. karena kayaknya hari ini recording. Kayaknya jadi kita ganti baju. Oke, ya kita Boleh. bakal lanjutin di sesi Maxi Move On berikutnya setiap hari Kamis pukul 7 malam dan see you there. Thank you untuk Kak Sydney atas you, kehadiran Caca. pada hari ini. I hope that Maxians semuanya bisa belajar dari sesi Maxi Move On pada hari ini dan Kak Sydney bisa closing sama saya ya. Oke. Closingnya gimana? Kita tinggal bilang salam magang maksimal aja sih. Oh, gitu. oke. Oke, Maxians, see you. Bye-bye. Salam magang maksimal. Ding, ding, ding. Situ-situ dengan. Oh ya, ding ding ding.